Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Amelia dari kelas Manajemen Pendidikan Islam 4. Maksud dari presentasi berbasis video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keseimbangan ekosistem, yaitu pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Poin pertama adalah ekosistem. Ekosistem adalah tempat saling memberi dan menerima antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ini adalah contoh gambar ekosistem hutan. Ekosistem hutan termasuk ekosistem alam. Ekosistem alam adalah ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari tumbuhan dan hewan, sedangkan komponen abiotik terdiri dari batu, tanah, air, sungai, dan lain-lain. Poin kedua adalah dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem, yaitu penebangan hutan secara liar. Jika hutan ditebang secara liar, hewan-hewan yang hidup di hutan akan kehilangan habitatnya. Selain itu, daerah resapan air jadi berkurang. Akibatnya, di musim hujan dapat terjadi banjir dan tanah longsor. Membuang sampah dan limbah industri di sungai. Kegiatan ini dapat merusak keseimbangan ekosistem sungai. Makhluk hidup yang berada di sungai akan terhambat perkembangannya. Bahkan, lama-kelamaan makhluk hidup tersebut akan mati. Ekosistem juga akan terganggu karena pemakaian pestisida yang berlebihan dalam pertanian. Pemakaian pestisida yang berlebihan dapat mematikan mikroba. Mikroba bertugas menguraikan sisa-sisa hewan dan tumbuhan untuk diubah menjadi humus. Akibatnya, tanaman tidak dapat memperoleh nutrisi dan akhirnya mati. Ketidakseimbangan populasi tumbuhan karena manusia. Yang pertama, tumbuhan dan manfaatnya bagi manusia. Kayu adalah salah satu contoh hasil yang dimanfaatkan manusia. Kayu yang umum digunakan untuk pembuatan perabot adalah kayu jati dan rotan. Kayu jati merupakan salah satu contoh kayu yang berkualitas tinggi. Seratnya halus dan bagus. Kayu jati yang sudah tua tidak disukai rayap dan serangga lainnya. Kayu jati juga tidak cepat lapuk. Sedangkan rotan disukai oleh pengrajin karena mudah dikerjakan. Keistimewaan rotan adalah lentur dan kuat. Karena sifatnya yang lentur, maka rotan mudah dibentuk. Hasil pengolahan kayu jati dan rotan mempunyai nilai jual tinggi. Selain kayu dan rotan, masih banyak lagi tumbuhan yang dapat dimanfaatkan manusia. Contohnya, kayu cendana, pohon damar, pohon kelapa, dan masih banyak lagi. Ini adalah salah satu contoh pemanfaatan kayu oleh manusia menjadi kursi, meja, dan lemari. 2. Kegiatan manusia dan populasi hutan. Kegiatan manusia mempengaruhi populasi tumbuhan di hutan. Populasi tumbuhan akan terjaga jika manusia melestarikannya. Usaha-usaha untuk melestarikan hutan antara lain: yang pertama, menebang hutan secara terkendali atau melakukan tebang pilih. Yang kedua, reboisasi atau penanaman hutan kembali. Yang ketiga, membuat cagar alam. Yang keempat, mengembangbiakkan tumbuhan langka dengan bioteknologi. Ketidakseimbangan populasi hewan karena manusia.
Yang pertama, hewan dan manfaatnya bagi manusia. Hewan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hewan ada yang dimanfaatkan untuk daging, kulit, tulang, atau tenaganya. Manusia memanfaatkan daging hewan untuk dimakan. Beberapa kegiatan manusia dalam memanfaatkan hewan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, misalnya pemburuan liar. Banyak hewan yang diburu untuk kesenangan atau mencari keuntungan. Misalnya, ular diburu untuk diambil kulitnya. Kulit ular dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tas, sepatu, dan ikat pinggang. Masih banyak lagi bagian hewan yang dimanfaatkan oleh manusia. Gajah diburu manusia untuk diambil gadingnya. Gading gajah dimanfaatkan untuk pembuatan keris, pajangan, dan lain-lain. Yang terakhir, kegiatan manusia dan populasi hewan. Ekosistem hutan akan terganggu jika hewan-hewan yang hidup di dalamnya terus diburu. Lama-kelamaan, hewan akan punah. Perlu ada usaha pelestarian hewan agar tidak terjadi kepunahan. Usaha pelestarian hewan misalnya dengan melakukan penangkaran dan pembuatan suaka margasatwa. Ini adalah komodo, hewan yang perlu dilestarikan agar tidak punah. Demikianlah hasil presentasi saya tentang keseimbangan ekosistem ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.